Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu Ayla Rahma Aurelia Putri, Denis Alfi Astriadi, dan Dwiki Bagaskara. Video ini kami buat sebagai syarat ujian akhir semester 1 mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video ini, kami akan memaparkan isi jurnal yang telah kami buat, yaitu pendahuluan, metode, hasil analisis, dan pembahasan, serta kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Bahasa merupakan unsur terpenting pada kehidupan sosial dalam elemen masyarakat. Bahasa digunakan dalam berkomunikasi dan berinteraksi di masyarakat, yakni oleh individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau bahkan kelompok dengan kelompok. Tak lepas dari interaksi langsung, penggunaan bahasa juga sangat diperhatikan dalam kegiatan tulis-menulis. Banyak dari kita yang masih salah dan menyimpang dari kaidah berbahasa yang seharusnya. Contohnya seperti kesalahan dalam penulisan bahasa baku, huruf kapital, tanda baca, dan lain-lain. Kesalahan penulisan bahasa Indonesia banyak ditemukan di sekitar kita. Oleh karena itu, kami akan menampilkan hasil analisis kesalahan penulisan pada spanduk yang ada di Sintang serta perbaikannya. Yang selanjutnya adalah metode. Metode penelitian yang kami lakukan yaitu dengan metode kualitatif. Metode ini adalah salah satu metode yang menggunakan deskripsi dalam penelitiannya. Metode kualitatif biasanya menggunakan analisis dalam suatu masalah dan jarang sekali terdapat data di dalamnya. Baik, yang selanjutnya saya akan membacakan hasil analisis dan pembahasan serta gambar spanduknya. Pada data 1, kami menemukan 3 kesalahan, yaitu kesalahan huruf kapital, kesalahan penggunaan huruf bercetak miring, dan kesalahan penggunaan tanda baca. Pada kesalahan huruf kapital, kami temukan pada kalimat yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. 2. Sedia hand sanitizer. 3. Makan makanan bergizi seimbang. 4. Say hello aja, tidak bersalaman dulu. 5. Gunakan uang elektronik. Dan 6. Setibanya di rumah langsung mandi. Penulisan pada kalimat ini kami katakan salah karena semua hurufnya menggunakan huruf kapital. Huruf kapital hanya digunakan pada huruf pertama kata pada awal kalimat. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata yang berhubungan dengan nama orang, instansi, tempat, agama atau Tuhan, dan lain-lain. Selain itu, penggunaan huruf kapital tidak boleh digunakan, sehingga perbaikannya menjadi pada kalimat yang pertama, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Dan huruf kapital hanya digunakan pada awal kata sering, yaitu S saja yang kapital, dan huruf lainnya menjadi huruf kecil. Sama seperti kalimat yang kedua juga, sedia hand sanitizer. Huruf kapital hanya digunakan pada huruf S pada kata sedia. Yang ketiga, makan makanan bergizi seimbang. Huruf kapital hanya digunakan pada huruf M pada kata makan, sedangkan yang lain huruf kecil. Yang keempat, say hello aja, tidak bersalaman dulu. Huruf kapital hanya digunakan pada huruf S pada kata say. Yang kelima, gunakan uang elektronik. Huruf kapital hanya digunakan pada huruf G pada kata gunakan. Dan yang keenam, setibanya di rumah langsung mandi. Huruf kapital juga digunakan pada huruf S di kata setibanya, dan yang lainnya adalah huruf kecil. Selanjutnya adalah kesalahan penulisan huruf bercetak miring. Kami temukan pada kalimat
say hello aja, tidak bersalaman dulu. Kenapa kami bilang ini kurang tepat? Karena kata say hello adalah bahasa asing, sedangkan penggunaan huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing, sehingga perbaikannya menjadi kata say hello bercetak miring, aja huruf normal, dan tidak bersalaman dulu tulisan normal. Jadi yang kami perbaiki hanya kata say hello menjadi say hello aja, tidak bersalaman dulu. Bisa dilihat yang sudah kami tampilkan. Yang selanjutnya adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Kami temukan pada kalimat ayo gunakan masker demi kesehatan kita. Bentuk dari kalimat ini merupakan perintah, sehingga perbaikannya ayo gunakan masker demi kesehatan kita ditambah dengan tanda seru. Kesalahan pada data 2 yang pertama yaitu kesalahan huruf kapital ditemukan pada kata tentang dan kalimat ayo pakai masker. Kata tentang tidak boleh menggunakan huruf kapital pada awal katanya karena kata tentang merupakan kata yang berada di tengah-tengah kalimat, sehingga perbaikannya menjadi tentang, yaitu menggunakan huruf kecil semua. Kemudian, huruf kapital pada kalimat ayo pakai masker tidak boleh digunakan pada semua katanya, sehingga perbaikannya menjadi huruf kapital pada awal kata ayo saja, sedangkan yang lainnya menggunakan huruf biasa atau huruf kecil. Selanjutnya adalah kesalahan huruf bercetak miring pada kalimat Coronavirus Disease 2019. Kata corona, virus, dan disease adalah kalimat asing, sehingga harus menggunakan huruf miring. Dan perbaikannya menjadi Coronavirus Disease bercetak miring, sedangkan 2019 adalah huruf normal. Yang selanjutnya adalah kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat ayo pakai masker, patuhi, dan yang ketiga adalah penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019. Perbaikan kalimat ayo pakai masker ini merupakan kalimat perintah. Kemudian perbaikannya ayo pakai masker ditambahkan dengan tanda seru. Kemudian kata patuhi juga merupakan kata perintah, sehingga perbaikannya menjadi patuhi ditambah dengan tanda seru. Kemudian kalimat penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019. Pada kalimat ini ditambahkan dengan tanda titik. Pada data 3, kesalahan penggunaan huruf kapital ditemukan pada kalimat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan Sintang. Sehingga perbaikan katanya yaitu huruf kapital hanya digunakan pada huruf G pada kata gugus yang merupakan kata pada awal kalimat, huruf C pada kata COVID-19, huruf K pada kata kecamatan, dan huruf S pada kata Sintang. Kecamatan Sintang merupakan nama kota yang penulisan pada awal katanya harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua yaitu pada kalimat jaga jarak 2 meter, bisa dilihat di sini. Pada kalimat ini menggunakan semua huruf kapital, sehingga perbaikannya menjadi huruf kapital hanya digunakan pada huruf J pada kata jaga. Selanjutnya, kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat yang pertama, jaga jarak 2 meter jika terpaksa harus keluar rumah, jangan berdekatan dengan orang. 2. Selalu pakai masker ketika bepergian, sehat maupun sakit. 3. Cuci tangan sesering mungkin. Virus akan mati ketika kita cuci tangan dengan sabun minimal selama 20 detik. 4. Tetap beraktivitas fisik dan olahraga meskipun di rumah. Jangan lupa istirahat 8 jam sehari. Pada awalnya kalimat ini tidak disertai dengan tanda titik setiap akhir katanya, sehingga masih merupakan klausa. Setelah ditambah tanda baca titik di setiap akhir kata, barulah terbentuk sebuah kalimat. Pada data 4, bisa dilihat semua kata di spanduk menggunakan huruf kapital, sehingga perbaikan penggunaan huruf kapital yaitu huruf K pada kata kawasan di kalimat kawasan wajib masker, huruf A pada kata Anda pada kalimat Anda tidak akan kami layani jika tidak memakai masker, dan huruf I pada kata ingat di kalimat ingat cuci tangan atau gunakan hand sanitizer sebelum memasuki kantor. Selanjutnya, perbaikan penggunaan kata pada kalimat kawasan wajib masker menjadi kawasan wajib menggunakan masker. Kemudian perbaikan penggunaan tanda baca, yaitu pada kalimat ingat cuci tangan atau gunakan hand sanitizer sebelum memasuki kantor. Setelah kata ingat ditambah dengan kata seru karena kata ingat merupakan sebuah kata perintah.
Pada data 5 bisa dilihat di gambar semua kata di spanduk menggunakan huruf kapital, sehingga perbaikan penggunaan huruf kapital yaitu huruf K pada kata kawasan di kalimat kawasan wajib masker dan penerapan protokol kesehatan. Selanjutnya perbaikan penggunaan kata pada kalimat kawasan wajib masker dan penerapan protokol kesehatan menjadi kawasan wajib menggunakan masker dan penerapan protokol kesehatan. Data 6, kesalahan penulisan huruf kapital ditemukan pada kalimat yang pertama. Kapan diperlukan, bagaimana menggunakan, melepas, dan membuang dengan benar. Perbaikannya yaitu huruf kapital K pada kata kapan dan yang lainnya menggunakan huruf kecil. Kalimat kedua yaitu penggunaan masker. Perbaikannya huruf kapital P pada kata penggunaan. Selanjutnya, perbaikan penggunaan tanda baca. Bisa dilihat semua kalimat yang ada di sebelah kiri, dan kemudian di sebelah kanan adalah perbaikannya, yang telah ditambahkan dengan tanda baca titik di setiap akhir kalimat. Kemudian pada data 7, semua kata di spanduk menggunakan huruf kapital, sehingga perbaikannya yaitu huruf A pada kata adaptasi di kalimat adaptasi kebiasaan baru, huruf W pada kata wajib di kalimat wajib masker, huruf C pada kata cek di kalimat cek suhu tubuh, huruf C pada kata cuci di kalimat cuci tangan, dan huruf J pada kata jaga di kalimat jaga jarak, dan huruf yang lainnya menggunakan huruf kecil. Di data 8, kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada kalimat yang pertama, pengunjung wajib menggunakan masker, sehingga perbaikannya yaitu huruf kapital P pada kata pengunjung, selanjutnya diikuti huruf kecil. Yang kedua, kalimat kami tidak melayani apabila pengunjung tidak menggunakan masker. Perbaikannya yaitu huruf kapital K pada kata kami, selanjutnya diikuti huruf kecil. Yang ketiga, kalimat bersama kita melawan COVID-19, lindungi diri, lindungi sesama. Huruf kapital pada awal kata kita, melawan, lindungi diri, dan lindungi sesama tidak boleh menggunakan huruf kapital karena kata tersebut terdapat di tengah kalimat. Selanjutnya, perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat bersama kita melawan COVID-19, lindungi diri, lindungi sesama. Sebelum kata bersama diberi tanda petik 2 yang menunjukkan tema atau topik. Kemudian setelah kata COVID-19 diberi tanda titik koma. Dan setelah kata sesama diberi tanda petik 2. Kemudian di data 9, kesalahan penggunaan huruf kapital ditemukan pada kalimat ayo terapkan dan kalimat mari kita bersama-sama disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sintang. Untuk perbaikannya, telah kami lampirkan di gambar. Kalimat yang ada pada spanduk ini terdapat kesalahan penulisan kata yaitu kata COVID-19 yang ditulis COVID-10. Kemudian kesalahan tanda baca yang tidak menggunakan tanda baca titik di akhir kalimatnya. Dan terakhir di data 10, kesalahan penggunaan huruf kapital ditemukan pada kalimat yang pertama, kawasan wajib masker dan penerapan protokol kesehatan. Perbaikannya yaitu huruf kapital K pada kata kawasan, selanjutnya diikuti dengan huruf kecil. Kalimat kedua, ingat 3M, cuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Perbaikannya yaitu huruf kapital I pada kata ingat, huruf kapital M pada kata mencuci, menggunakan dan menjaga yang kemudian diikuti dengan huruf kecil. Kalimat ketiga, patuhi protokol kesehatan untuk penyebaran wabah COVID-19. Perbaikannya yaitu huruf kapital P pada kata patuhi dan huruf kapital C pada kata COVID-19. Kalimat keempat, Peraturan Bupati Sintang nomor 60/2020. Perbaikannya yaitu huruf kapital P pada kata peraturan dan huruf kapital B pada kata bupati dan huruf kapital S pada kata Sintang. Bupati Sintang merupakan nama atau jabatan yang awal katanya harus menggunakan huruf kapital. Kalimat kelima yaitu tentang penerapan disiplin dan pencegahan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di SES 2019 di Kabupaten Sintang. Perbaikannya yaitu huruf kapital T pada kata tentang, huruf kapital C pada kata corona, huruf kapital V pada kata virus, dan huruf kapital D pada kata dises, serta huruf kapital K pada kata kabupaten dan huruf kapital S pada kata Sintang. Kabupaten Sintang merupakan nama kota yang awal katanya harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat tentang penerapan disiplin dan pencegahan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus di SES 2019 di Kabupaten Sintang dan diakhiri dengan tanda baca titik.
Itulah hasil analisis yang telah kami lakukan. Dari penelitian, kami masih banyak menemukan kesalahan dan masih kurangnya pengetahuan tentang tata cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI dan PUEBI, serta masih minimnya kesadaran masyarakat atau orang yang membuat media cetak tersebut untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada media-media cetak, promosi, ataupun himbauan bagi masyarakat. Kebanyakan dari mereka hanya mengutamakan penampilan yang menarik saja tanpa memikirkan penulisan-penulisan yang sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Itulah presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.